Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Halo pemirsa Simpo TV, kembali lagi dalam program Kilas Simpo dengan saya Puspita Sinta Devi. Dalam tayangan kali ini, kita akan membahas dua isu aktual yang masih menjadi pembicaraan publik, mulai dari maraknya temuan ratusan kasus gagal ginjal pada anak hingga maraknya kecelakaan lalu lintas di jalan. Dari berita pertama, temuan kasus gagal ginjal pada anak karena mengkonsumsi obat sirup cair masih menjadi perhatian publik. Pasalnya, obat yang beredar itu bisa dibeli di apotik secara bebas. Banyaknya korban jiwa telah melayang, adanya kasus sejak bulan Agustus 2022 yang mencapai angka ratusan dan tersebar di beberapa daerah luar Pulau Jawa. Presiden Jokowi instruksikan Kemenkes untuk perhatikan keselamatan masyarakat. Berangkat dari hal itu, pemerintah bergerak cepat untuk menarik peredaran obat yang terindikasi adanya kandungan berbahaya. Berikut ulasan berita Kilas Simpo soal gagal ginjal akut pada anak selengkapnya. Munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak membuat banyak pihak terutama para orang tua menjadi resah. Apalagi jumlah gagal ginjal akut pada anak kini mencapai ratusan temuan kasus di Indonesia. Adapun rilis Kementerian Kesehatan hingga 6 November 2022, total kasus gagal ginjal akut atau acute kidney injury pada anak di Indonesia mencapai 324 pasien. Sebanyak 102 pasien telah dinyatakan sembuh, 27 pasien masih dalam perawatan di rumah sakit, dan 195 orang lainnya meninggal dunia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan rilis hasil penyelidikan bahwa terdapat zat berbahaya pada obat sirup atau cair yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Ketiga zat berbahaya itu antara lain etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether. Budi menyatakan etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether tidak diperbolehkan terkandung dalam obat sirup atau cair. Jika terdapat kandungan tersebut, kadarnya harus sangat kecil sehingga tidak meracuni tubuh. Untuk menginvestigasi lebih lanjut, zat berbahaya yang diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak tersebut, Kemenkes menganjurkan penghentian penggunaan obat sirup cair untuk sementara seperti obat resep dokter maupun obat yang dijual bebas. Budi juga menyarankan agar masyarakat yang membutuhkan obat sirup atau cair dapat menggantinya dengan obat bentuk puyur yang higienis, tablet, atau sediaan lain, atau orang tua dapat berkonsultasi dengan dokter yang menangani anak untuk memberikan obat pengganti. Di minggu kemarin Bapak Presiden khusus menelpon kami untuk memastikan bahwa masyarakat itu dilindungi dari obat-obatan yang ada. Jadi prioritas dari Bapak Presiden adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa terlindungi dari obat-obatan ini. Saya update sedikit, per hari ini kasus totalnya ada 245 di 26 provinsi. 8 provinsi yang mengkontribusi 80% kasus adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Fatality rate atau yang meninggal persentasenya dari jumlah kasus 245 ini cukup tinggi, yaitu 141 atau 57,6%. Jumlah kasus ini sebenarnya mulai naik di bulan Agustus. Ya. Jadi sebelum Agustus itu angka kematiannya normal, dari tahun ke tahun angkanya kecil, di bawah 5. Tapi bulan Agustus itu mulai naik ke 36, September naik lagi ke 78, Oktober sampai sekarang 114, dan itu sebagian besar menyerang di bawah 5 tahun. Nah, sejak Agustus itu kita amati, teman-teman, Kemenkes sudah melakukan review patologi. Jadi kita lakukan analisa lab patologi karena dugaan kita penyebabnya di September adalah virus, bakteri, atau parasit. Jadi balik lagi ya, kasus ini teridentifikasi kenaikan di bulan Agustus, bukan di awal tahun, di bulan Agustus. Bulan September kita kumpul, kita melakukan analisa patologi dari anak-anak yang terkena kasus ini untuk melihat apakah dia terkena virus atau bakteri atau parasit. Hasil analisa patologi itu
kecil sekali kemungkinannya disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi misalnya ada bakteri Leptospira, itu banyak dibicarakan. Ini bisa menyebabkan sakit ginjal. Kita udah cek semua anak yang kena itu 0% bakteri Leptospira gitu ya. Kita bilang, oh mungkin ini gara-gara COVID. Kita udah cek semua anak yang kena kurang dari 1% yang ada COVID-nya, positif virus COVID-nya. Jadi dari situ di bulan September kita memang terus terang masih menduga-duga ini penyebabnya apa. Karena hasil tes patologi di bulan September dari kenaikan kasus bulan Agustus itu tidak ada yang secara signifikan disebabkan oleh bakteri, virus maupun oleh parasit. Ya. Siti Aisyah, warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang merupakan salah satu orang tua korban balita berusia 10 bulan yang meninggal akibat menderita gagal ginjal akut, berharap pemerintah dan pihak kepolisian dapat mengusut tuntas penyebab kematian anaknya. Diketahui, buah hatinya meninggal setelah mengkonsumsi obat parasetamol cair yang didapat dari puskesmas. Dirinya juga menceritakan, sebelum meninggal anaknya mengalami batuk pilek selama 4 hari. Dan di hari keempat panas tubuhnya semakin tinggi yang sempat mendapatkan cairan infus, namun badan korban ini terlihat membengkak dan tidak dapat buang air kecil. Belum sih, Bang. Saya tidak melapor kemana-mana, tapi dari pihak Minakes sama kemarin Polri datang ke sini. Apa yang dilakukan, Bu? Nggak ada perbincangan apa-apa. Mereka hanya datang mengucapkan bela sungkawa, terus sama inen aja memberikan sembako ya, seperti itu aja. Pihak kepolisian belum ada yang datang, Bu? Dari Baskrim. Itu Ibu kedepannya mau seperti apa, Bu? Ya harapannya sih pihak yang terkait seperti oknum yang seperti itu ya harus ditindaklanjuti sama pemerintah lah, kepolisian. Sebenarnya itu dia batuk pilek selama 2 minggu, kemudian 2 minggu itu batuk pilek itu sudah reda. Lalu hari Selasanya dia panas, demam sampai 28 sampai 4 hari itu di rumah. Yang 4 hari itu saya minumin obat parasetamol yang dari puskesmas. Hari Jumat malam maghrib saya bawa ke IGD, ke rumah sakit Mitra Keluarga. Di sana dapat infusan semalaman, itu langsung turun demamnya. Kemudian masuk ke ruang perawatan pagi, badannya sudah bengkak semuanya, tidak bisa pipis. Berapa hari, Bu, sempat dirawat? Dirawat di Mitra 2 hari. Ibu jadi belum sempat diminumkan parasetamol gitu ya? Udah. Berapa kali diminumkan? Di berapa kali diminum? Selama 4 hari itu saya minum ya setengahnya. Jadi dia tidak bisa pipisnya itu udah di rumah sakit, bukannya di rumah. Habis dirawat di rumah sakit Mitra dirujuk kemana, Bu? Dari rumah sakit Mitra, anak saya kan sempat masuk ruang ICU karena di sana kan dia butuh oksigen napasnya sesak. Kemudian dari situ dokter menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit besar, Harapan Kita atau RSCM. Kemudian dari pihak rumah sakit Mitra Keluarga menunggu rekomendasi dari sana gitu, dari rumah sakit besar, karena tidak ada tanggapan, belum ada gitu, bukan maksudnya ruang pincunya penuh terus, jadi kami disuruh tunggu aja di situ. Tapi kan kasihan anak saya kalau sudah nunggu sampai berminggu-minggu di rumah sakit di situ. Akhirnya saya bawa pulang dengan pulang sendiri, kemudian pulang dulu ke rumah, terus saya bawa lagi ke RSUD Cengkareng. Dari RSUD Cengkareng itu semalaman dirawat di IGD, dokter di sana juga menyarankan ke RSCM. Kemudian dari situ dirujuk atas jalan sendiri ke sana, tapi dengan surat rujukan itu. Kemudian dari situ saya langsung bawa ke RSCM sana dengan surat rujukan. Sejumlah petugas kepolisian dari Ditipiter Bareskrim Polri mendatangi rumah Siti Aisyah, orang tua dari balita 10 bulan yang meninggal akibat mengkonsumsi obat sirup parasetamol yang diduga mengandung zat berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol sebagai pelarut parasetamol pada obat sirup.
Polisi juga mengamankan dan membawa barang bukti, yakni sirup parasetamol, untuk dibawa ke Puslap-4 Mabes Polri guna kepentingan penyelidikan. Keluarga atau orang tua korban yang masih memiliki sampel atau produk yang obat sirup yang masih ada di rumah, kami himbau untuk menyerahkan kepada penyidik untuk kita lakukan pengecekan secara laboratoris. Obat itu mengandung apa? Apakah mengandung EG atau DEG? Itu nanti berdasarkan uji laboratorium. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan 5 produk obat sirup atau cair yang terkontaminasi zat berbahaya diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak atau penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal. Dikutip dari laman resmi BPOM, jenis obat tersebut berupa obat penurun demam serta obat batuk dan flu, yakni Thermorex sirup obat demam, produksi PT Konimex kemasan botol plastik 60 ml, Flurin DMP sirup obat batuk dan flu, produksi PT Yarindo Pharmatama dengan kemasan botol plastik 60 ml, Unibaby Cough sirup obat batuk dan flu, produksi Universal Pharmaceutical Industries kemasan botol plastik 60 ml, Unibaby demam sirup obat demam, produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan kemasan botol 60 ml, Unibaby demam drops obat demam, produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan kemasan botol 15 ml. Diketahui, sebanyak 5 obat sirup yang dirilis BPOM diduga tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Cemaran EG dan DED tersebut di atas ambang batas normal yang dapat ditoleransi tubuh. Walaupun sudah ada beberapa obat yang diduga tercemar zat berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak, BPOM menyebutkan hasil penyelidikan akar penyebab penyakit ini belum final. Pasalnya selain obat, ada beberapa kemungkinan penyebab gagal ginjal akut pada anak, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisystem inflammatory syndrome in children atau sindrom peradangan multisistem setelah infeksi COVID-19. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengambil langkah tegas dengan memerintahkan industri farmasi pemilik izin edar untuk menarik dan memusnahkan obat yang diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak yang dirilis BPOM di atas. Kemudian masuk ke berita kedua. Kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi. Faktor human error menjadi salah satu penyebab utama hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan data di atas kertas, Korlantas Polri mencatat per awal bulan Oktober lalu, angka kasus kecelakaan pada tahun 2022 masih cukup tinggi. Perlu disiplin dalam berkendara agar keselamatan diri dan orang lain dapat terjaga. Itulah yang harus dilakukan oleh pengendara. Berikut ulasan berita Kilas Info soal kecelakaan lalu lintas yang selalu terjadi selengkapnya. Kecelakaan lalu lintas kini semakin sering terjadi. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, kedua jenis kendaraan tersebut terus terlibat aktif dalam deretan angka laka lantas yang terjadi di jalan raya. Kejadian laka lantas bukan tanpa sebab. Faktor human error sering menjadi salah satu penyebab utama hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pasalnya pihak kepolisian telah melakukan banyak imbauan kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi aturan berkendara. Namun hingga kini masih banyak di antara pengendara yang abai terhadap keselamatan diri hingga mengancam keselamatan jiwa orang lain. Berdasarkan data di atas kertas, Korlantas Polri mencatat, per awal Oktober lalu angka kasus kecelakaan pada tahun 2022 ini masih cukup tinggi. Kejadian laka lantas yang terjadi di Jalan Kapuk Kamal Kalideres, Jakarta Barat menjadi salah satu contoh yang nyata. Sepasang suami istri berboncengan motor hendak menyalip sebuah truk pengangkut kertas dari lajur sebelah kiri. Nahas terjadi senggolan dengan truk tersebut, hingga menyebabkan keduanya terjatuh. Peristiwa ini membuat sang istri meninggal dunia di lokasi usai terlindas truk muatan kertas. Supir itu keluar dari tol dari Cengkareng mengarah Tegalalur, tepatnya di Jalan Miami, terjadi kecelakaan antara roda 2 dengan truk. Pengemudi roda 2 itu berusaha menyalip sebelah kiri. Jadi supir sudah memberikan jalurnya sedikit, tetap dia memaksakan diri, maka akan terjadi kecelakaan. Pengemudinya roda 2 terjadi luka-luka yang
yang dibonceng kebetulan istrinya meninggal dunia di TKP. Mengalami luka di bagian apa istrinya itu, Komandan? Istrinya itu yang paling parahnya itu yang lukanya itu perut di dalam dari sebelah kiri sampai kanan hancur. Kemudian dibawa ke rumah sakit mana, Komandan? Sementara saya serahkan ke celakanya, pertamanya saya bawa ke rumah sakit Tangerang. Setelah selesai saya evakuasi, saya berikan kecelakaannya bagian tim kecelakaan lalu lintas Jakarta Barat. Kemudian langkah selanjutnya, Dan, apakah ini harus diproses atau seperti apa? Sementara selesai nanti itu saya serahkan kepada tim kecelakaan, baru diproses sesuai dengan aturan yang ada di dalam tim kecelakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 109 Ayat 1 menyebutkan, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati. Menyalip kendaraan dari sebelah kiri memang tetap boleh dilakukan, namun hanya dalam kondisi tertentu saja, tapi sangat beresiko bagi pengendara. Kondisi tertentu itu seperti jika lajur sebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet disebabkan oleh laka lantas, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, kendaraan mogok, antrean mengubah arah, dan kendaraan di depan akan belok kiri. Singkatnya, dalam keadaan normal, dilarang keras menyalip kendaraan lainnya dari sebelah kiri jalan. Patuhilah aturan berkendara agar keselamatan diri dan orang lain dapat tetap terjaga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian tayangan Kilas Sinpo, tetap ikuti pemberitaan Sinpo TV lainnya di media sosial Sinpo ID. Saya Puspita Sinta Devi, beserta tim yang bertugas izin pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya.